kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerbu kampung Banti dan Kimberley dengan cara brutal dan mengejutkan. Tanpa peringatan, mereka datang membawa senjata lengkap, menghentikan aktivitas warga yang tengah berupaya menjalani kehidupan sehari-hari di tengah wilayah yang sudah lama dilanda konflik. Teriakan dan suara tembakan memenuhi udara, membuat suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi kekacauan. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para wanita mencoba melindungi mereka dengan tubuh mereka sendiri. Dalam hitungan jam, kampung itu sepenuhnya dikuasai KKB, dan warga yang ketakutan dipaksa berkumpul di satu tempat di bawah ancaman senjata. Para warga tidak hanya mengalami teror fisik, tetapi juga terjebak dalam ketidakpastian yang menyayat hati. Mereka dipisahkan dari dunia luar, tidak memiliki akses terhadap makanan yang cukup atau obat-obatan, sementara KKB dengan kejam memperketat pengawasan. Ketegangan terus meningkat, dengan suasana yang setiap saat bisa meledak menjadi tragedi besar. Dalam ketakutan, mereka hanya bisa berdoa dan berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkan mereka dari cengkeraman kelompok bersenjata yang tak berbelas kasih. Berita penyanderaan itu menyebar seperti api, merambat cepat ke seluruh penjuru negeri dan mengguncang hati masyarakat. Media nasional mulai menayangkan laporan-laporan darurat yang mengungkap situasi genting di kampung Banti dan Kimberley. Suara tangisan keluarga yang kehilangan kontak dengan orang-orang tercinta terdengar di berbagai stasiun televisi, menciptakan gelombang kesedihan yang sulit dibendung. Mereka menatap layar dengan wajah penuh kecemasan, berharap ada kabar baik di tengah kabut ketidakpastian yang semakin tebal. Suasana mencekam ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga para sandera, tetapi juga oleh masyarakat luas yang mulai bertanya-tanya tentang langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mengakhiri tragedi ini. Dalam keheningan malam, doa-doa dipanjatkan dari berbagai sudut negeri. Para orang tua yang kehilangan anak, pasangan yang terpisah dari suami atau istri mereka, semua larut dalam kepasrahan, hanya bisa menggantungkan harapan pada keajaiban. Di sisi lain, tekanan juga meningkat di tingkat pemerintah dan aparat keamanan, yang berada di bawah sorotan tajam publik. Setiap menit terasa seperti duri yang menusuk, sementara bayangan kemungkinan terburuk, seperti pembunuhan massal atau penyiksaan, terus menghantui pikiran keluarga yang menunggu tanpa kepastian. Di balik layar, para pemimpin keamanan mulai mengatur strategi, sadar bahwa waktu terus berjalan dan nyawa ribuan orang dipertaruhkan. Aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat mencoba menjembatani krisis ini dengan langkah damai. Melalui radio komunikasi yang sulit dijangkau, mereka menyampaikan pesan-pesan penuh harapan kepada KKB, menawarkan berbagai opsi untuk menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah. Mereka mengupayakan jalur dialog dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa setiap kata yang salah ucap bisa memicu reaksi berbahaya dari kelompok bersenjata tersebut. Namun, respons yang diterima sangat mengecewakan. KKB tidak hanya menolak mentah-mentah ajakan damai, tetapi juga mengeluarkan ancaman keras. Mereka memperingatkan bahwa setiap upaya mendekati lokasi mereka akan dibalas dengan tindakan brutal. Situasi menjadi semakin tegang, seolah-olah tali pengikat yang rapuh ini siap putus kapan saja. Di balik layar, tekanan bagi aparat keamanan semakin memuncak. Mereka tahu bahwa waktu bukanlah sekutu dalam situasi ini. Sementara negosiasi terus buntu, kondisi para sandera semakin memburuk. Laporan dari mata-mata yang menyelinap di sekitar lokasi menunjukkan bahwa para sandera mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik dan mental akibat tekanan yang luar biasa. Ketegangan memuncak ketika salah satu pesan dari KKB mengisyaratkan bahwa mereka siap melakukan tindakan ekstrim jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Melihat jalan damai semakin mustahil, aparat mulai menyadari bahwa pilihan terakhir yang tersisa adalah aksi langsung, meski dengan risiko besar yang harus ditanggung. Setelah berhari-hari mencoba berbagai cara untuk membuka jalur dialog, ketegangan di antara aparat keamanan memuncak. Negosiasi yang diharapkan menjadi solusi damai ternyata menemui jalan buntu, dan ancaman dari KKB semakin tidak terkendali. Dalam situasi yang semakin genting, para pemimpin militer berkumpul dalam rapat darurat yang berlangsung hingga larut malam. Cahaya lampu di ruang pertemuan hanya menyinari wajah-wajah yang tegang, sementara peta dan skema operasi memenuhi meja besar di tengah ruangan. Keputusan yang harus diambil tidaklah mudah. Nyawa 1.300 orang dipertaruhkan, sementara risiko kegagalan mengintai di setiap langkah. Namun, setelah berbagai pertimbangan yang mendalam, komandan tertinggi akhirnya mengeluarkan perintah tegas. Operasi militer akan dilakukan, dengan satu syarat utama, tidak ada korban jiwa di pihak sandera. Keputusan ini diambil dengan berat hati,
Namun waktu yang semakin sempit tidak memberikan pilihan lain. Ketika kabar keputusan itu disampaikan kepada pasukan TNI, suasana langsung berubah. Para prajurit segera bersiap dengan penuh semangat dan tanggung jawab, meski di balik wajah-wajah berani mereka terselip kegugupan. Mereka tahu, operasi ini bukan sekadar misi penyelamatan biasa, tetapi ujian besar terhadap kemampuan dan kehormatan mereka sebagai pelindung negara. Kopassus, yang dikenal dengan keahlian tempurnya, diberi tugas utama untuk memimpin operasi. Malam itu, persiapan dilakukan dengan sangat hati-hati, dari merancang strategi hingga memastikan semua perlengkapan dalam kondisi terbaik. Suara senjata yang diperiksa, langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa, dan bisikan perintah memenuhi pangkalan. Para prajurit saling memandang satu sama lain, tidak dengan rasa takut, tetapi dengan tekad yang membara. Mereka tahu, di balik gelapnya malam, harapan ribuan orang bergantung pada keberanian dan ketepatan tindakan mereka. Di bawah langit gelap Papua yang hanya diterangi cahaya bintang, pasukan elit Kopassus dan Kostrad memulai operasi senyap mereka. Dengan peralatan lengkap dan ransel berat, mereka menyusuri hutan lebat yang dipenuhi oleh semak belukar, pohon-pohon raksasa, dan suara-suara alam yang membaur dengan desiran langkah mereka yang hati-hati. Setiap gerakan harus diperhitungkan, setiap napas ditahan agar tidak memicu kecurigaan kelompok bersenjata yang mungkin memasang jebakan atau mengintai dari kejauhan. Hutan itu tidak hanya menjadi medan yang berat secara fisik, tetapi juga ujian mental. Mereka melewati jurang-jurang yang curam, sungai dengan arus deras, dan menghadapi dinginnya malam yang menusuk tulang. Meski tubuh mereka lelah, tekad untuk menyelamatkan para sandera tetap menjadi api yang terus menyala dalam hati mereka. Perjalanan selama 5 hari itu tidak hanya melelahkan secara fisik tetapi juga menegangkan. Para prajurit tidak bisa menggunakan jalur yang sudah ada, karena risiko ketahuan sangat tinggi. Mereka harus menciptakan jalan sendiri, melalui rimbunnya hutan sambil menghindari daerah yang diduga diawasi oleh KKB. Dalam satu malam yang mencekam, mereka sempat berhenti sejenak ketika suara tembakan terdengar di kejauhan. Detak jantung mereka berdebar kencang, tetapi mereka tidak bisa berhenti terlalu lama. Setiap detik yang hilang bisa berarti ancaman yang lebih besar bagi para sandera. Di balik bayang-bayang pohon, mereka terus bergerak dengan disiplin tinggi, menyatu dengan gelapnya malam. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka tahu bahwa satu langkah yang salah bisa meruntuhkan seluruh operasi dan membahayakan ratusan nyawa yang sedang mereka perjuangkan. Hutan Papua tidak hanya menjadi latar belakang operasi, tetapi juga musuh tak terlihat yang terus menguji ketahanan para prajurit TNI. Medan yang berat, dengan jurang-jurang terjal yang harus dilalui tanpa perlengkapan pendakian lengkap, memaksa mereka mengandalkan kemampuan fisik dan mental yang terlatih. Langkah demi langkah, mereka bergerak di atas tanah licin akibat hujan deras yang mengguyur tanpa henti, membuat setiap pijakan menjadi ancaman baru. Tidak jarang mereka harus berpegangan pada akar-akar pohon besar, untuk menghindari terpeleset ke dalam jurang yang dalamnya tak terukur. Hujan tidak hanya membasahi pakaian mereka, tetapi juga meresap hingga ke tubuh, membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dalam keheningan hutan, suara rintik hujan berpadu dengan nafas berat mereka, menciptakan suasana yang serupa dengan film perang, namun ini adalah kenyataan yang jauh lebih keras. Kabut tebal yang menyelimuti hutan menambah lapisan tantangan yang tidak terduga. Pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan, membuat perjalanan terasa seperti menyusuri labirin tanpa ujung. Para prajurit harus terus menjaga formasi, menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun yang bisa menarik perhatian musuh. Beberapa dari mereka sempat tergelincir, jatuh di antara akar-akar pohon atau terperosok lubang lumpur, namun tidak ada waktu untuk berkeluh kesah. Rekan-rekan mereka dengan sigap membantu, menarik tangan mereka kembali berdiri, dan perjalanan pun dilanjutkan. Alam seolah-olah menjadi penghalang terakhir yang ingin menguji keberanian mereka sebelum mereka bisa mencapai lokasi penyanderaan. Namun, meskipun tubuh mereka lelah dan rintangan terus bermunculan, tekad untuk menyelamatkan para sandera menjadi bahan bakar yang membuat mereka tetap melangkah maju, apapun yang terjadi. Pengintaian dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang luar biasa. Pasukan TNI, tersembunyi di balik lebatnya dedaunan dan semak belukar, menggunakan teropong jarak jauh untuk mengamati setiap pergerakan KKB di kampung yang mereka kuasai. Mereka mencatat pola patroli para penjaga bersenjata, pergerakan warga sipil, dan lokasi-lokasi strategis yang bisa menjadi titik serangan. KKB, dengan kejamnya, terus membaur di antara para sandera,
menjadikan mereka perisai hidup yang memperumit situasi. Para prajurit harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil nanti tidak akan membahayakan nyawa 1.300 sandera yang tengah diliputi ketakutan. Dalam diam, mereka merasakan ketegangan yang memuncak, menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa kehancuran bagi misi ini. Jam demi jam berlalu, dan prajurit TNI harus tetap berada di posisi mereka, menahan lapar, haus, dan kelelahan sambil tetap fokus pada pengamatan. Mereka bergantian mengambil posisi, tetap memantau tanpa jeda, bahkan ketika malam turun dengan gelap pekatnya. Dalam sebuah momen yang sangat mencekam, salah satu prajurit hampir terdeteksi ketika ranting kecil patah di bawah kakinya, namun rekan-rekannya dengan sigap menenangkan situasi. Mereka tahu, momen untuk menyerang harus dipilih dengan presisi sempurna, ketika posisi KKB melemah dan para sandera berada dalam keadaan yang relatif aman. Dalam keheningan yang mencekam itu, pasukan TNI hanya bisa menggenggam erat keyakinan mereka bahwa setiap detik yang mereka habiskan untuk mengamati dan menunggu akan menentukan keberhasilan atau kegagalan operasi ini. Suara hutan pagi yang biasanya menenangkan kini terasa seperti denting ketegangan. Setiap hembusan angin membawa isyarat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Pasukan TNI, yang telah bersiap sepanjang malam, menunggu dengan napas tertahan saat pengintaian terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KKB telah berpindah menuju pos-pos di ketinggian, meninggalkan celah besar di kamp utama. Waktu yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Dengan sinyal tangan dari komandan, pasukan elit bergerak cepat dan senyap, menyelinap mendekati kamp. Namun, begitu serangan dimulai, kesunyian itu pecah oleh ledakan pertama yang menggema di seluruh lembah. Dentuman senjata api memecah kesunyian pagi, menggema di antara bukit-bukit yang mengelilingi kamp. Kontak senjata berlangsung begitu sengit, dengan peluru beterbangan dari segala arah. Pasukan TNI, yang bergerak dalam formasi ketat, berusaha melumpuhkan KKB yang memberikan perlawanan sengit dari berbagai sudut. Para prajurit tidak hanya harus menghadapi hujan peluru, tetapi juga memastikan bahwa tembakan mereka tidak mengenai para sandera yang masih tersembunyi dalam ketakutan. Adrenalin mengalir deras. Setiap keputusan diambil dalam hitungan detik, sementara mata dan tangan mereka terus terfokus pada dua tujuan utama, melumpuhkan musuh dan menyelamatkan nyawa tak berdosa. Asap dari senjata yang ditembakkan menambah dramatis suasana, bercampur dengan debu dan suara-suara panik yang saling bersahutan. Di tengah baku tembak yang semakin intens, salah seorang prajurit TNI mendapati dirinya terjebak dalam posisi terbuka. Serangan bertubi-tubi dari KKB menghujani perlindungan seadanya yang ia gunakan. Namun, rekan-rekannya dengan sigap memberikan perlindungan balik, melemparkan granat asap untuk mengaburkan pandangan musuh dan menariknya kembali ke tempat aman. Sementara itu, di sisi lain kamp, perlawanan KKB mulai melemah. Koordinasi mereka yang kacau memberikan celah bagi pasukan TNI untuk mendesak lebih jauh ke pusat kamp. Meski demikian, ketegangan tetap membayangi, karena masih ada kemungkinan KKB menggunakan para sandera sebagai tameng atau melakukan aksi putus asa lainnya. Dalam setiap ledakan dan tembakan yang terdengar, ada nyawa yang dipertaruhkan, baik di pihak prajurit maupun para sandera yang terus berharap keselamatan mereka segera terjamin. Saat suara tembakan dan ledakan memecah keheningan pagi, kepanikan melanda para sandera yang sebelumnya hanya bisa duduk diam dalam ketakutan. Wanita-wanita berteriak memanggil anak-anak mereka, sementara beberapa pria mencoba melindungi keluarga mereka dengan merapatkan tubuh mereka ke dinding kayu rumah yang rapuh. Bayangan akan kematian terasa begitu nyata, membuat sebagian sandera nekat melarikan diri ke arah hutan tanpa memperhatikan bahaya yang mengintai. Tangis dan jeritan bercampur dengan deru peluru, menciptakan kekacauan yang sulit dikendalikan. Dalam situasi yang begitu mencekam, harapan terasa sangat tipis, dan banyak di antara mereka hanya bisa berdoa agar ini semua segera berakhir. Di tengah kekacauan itu, pasukan TNI bergerak dengan keberanian luar biasa. Tidak hanya fokus pada pertempuran melawan KKB, mereka juga berusaha menenangkan para sandera yang ketakutan. Beberapa prajurit dengan suara tegas namun lembut memerintahkan para sandera untuk tetap diam dan berjongkok di tempat aman, sembari melindungi mereka dengan tubuh mereka sendiri. Seorang prajurit bahkan menggendong seorang anak kecil yang menangis histeris, berusaha membawanya ke tempat perlindungan di tengah hujan peluru. Meski situasinya sangat berbahaya, dedikasi para prajurit untuk menyelamatkan setiap nyawa terlihat begitu nyata. Di balik teriakan dan kekacauan, janji tersirat di antara mereka untuk memastikan tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan, apapun yang terjadi.
Desakan serangan TNI yang semakin intens membuat barisan KKB mulai goyah. Sadar bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi, anggota KKB memilih untuk melarikan diri ke arah hutan lebat dan pegunungan di sekitar kamp. Dalam kepanikan, mereka meninggalkan posisinya dengan tergesa-gesa, beberapa di antaranya bahkan meninggalkan senjata dan amunisi yang tercecer di tanah. Di tengah kekacauan itu, beberapa anggota KKB masih mencoba memberikan perlawanan terakhir dengan menembak secara acak untuk menutupi pelarian mereka, tetapi itu hanya mempertegas kepanikan yang melanda mereka. Keputusan mereka untuk mundur adalah bukti keberhasilan strategi TNI, tetapi juga menjadi momen genting, karena mereka berpotensi membawa para sandera ke dalam pelarian sebagai tameng hidup. Saat KKB akhirnya meninggalkan kamp sepenuhnya, suasana berubah menjadi tegang dalam keheningan yang aneh. Para sandera, yang sebelumnya hanya bisa berjongkok dalam ketakutan, kini terjebak dalam kebingungan. Sebagian dari mereka tidak yakin apakah bahaya benar-benar telah berlalu, atau apakah ini hanya jeda sementara sebelum serangan berikutnya. Beberapa sandera tetap membeku di tempat mereka, terlalu takut untuk bergerak, sementara yang lain mulai menangis lega ketika melihat pasukan TNI mendekat dengan penuh kehati-hatian. Meski KKB telah melarikan diri, ancaman belum sepenuhnya hilang. Pasukan TNI tetap waspada, memastikan tidak ada jebakan atau musuh yang bersembunyi di sekitar kamp. Di tengah situasi ini, prioritas mereka jelas, memastikan para sandera selamat, memberikan perlindungan, dan mempersiapkan evakuasi sebelum KKB bisa kembali menyerang. Dengan KKB yang sudah melarikan diri, pasukan TNI segera mengalihkan fokus mereka untuk mengevakuasi para sandera. Para prajurit, yang sebelumnya berperang dengan ketegangan tinggi, kini bergerak cepat namun tetap siaga, memastikan semua sandera dapat dievakuasi dengan aman. Para sandera, yang masih dalam kondisi trauma dan lemah setelah berhari-hari hidup di bawah ancaman senjata, banyak yang harus digendong atau dibimbing oleh para prajurit. Tangis haru dan kepanikan masih menyelimuti mereka, sementara pasukan TNI terus meyakinkan dengan kata-kata penuh ketenangan. "Kalian aman sekarang," ucap salah seorang prajurit sambil menenangkan seorang ibu yang memeluk erat anak kecilnya. Suasana campur aduk antara lega dan ketidakpercayaan bahwa mimpi buruk ini mulai berakhir. Proses evakuasi tidak mudah. Medan yang berat menjadi tantangan tambahan bagi para prajurit, terutama ketika mereka harus membawa anak-anak kecil, lansia, dan warga yang terluka melintasi rintangan alam. Beberapa sandera terlalu lemah untuk berjalan, sementara yang lain tampak linglung, seolah tidak yakin apakah mereka benar-benar selamat. Di sepanjang perjalanan menuju titik evakuasi, pasukan TNI membentuk perimeter ketat, memastikan tidak ada ancaman dari KKB yang mungkin kembali menyerang. Setiap langkah diiringi oleh rasa waspada tinggi, tetapi juga dengan tekad besar untuk membawa para sandera ke tempat yang aman. Ketika rombongan mulai mendekati lokasi evakuasi, suasana haru semakin terasa. Para sandera yang sebelumnya diliputi ketakutan kini mulai merasakan percikan harapan, perlahan percaya bahwa mereka akhirnya bebas dari cengkraman teror yang selama ini membelenggu mereka. Meskipun KKB telah mundur ke dalam hutan lebat, ancaman mereka belum sepenuhnya sirna. Dari kejauhan, terdengar suara tembakan sporadis yang menghantam tanah dan pepohonan di sekitar jalur evakuasi. Peluru-peluru liar itu, meski tidak tepat sasaran, cukup untuk menciptakan suasana tegang dan mengingatkan semua orang bahwa bahaya masih mengintai. Para prajurit TNI segera bereaksi, membentuk barikade perlindungan dengan posisi yang strategis, memastikan para sandera tetap terlindungi. Beberapa anggota TNI membalas tembakan ke arah sumber suara, memberikan tekanan kepada KKB agar tidak berani mendekat. Namun, mereka tahu ini bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga tentang menjaga ketenangan para sandera yang sudah rapuh secara fisik dan emosional. Di tengah situasi itu, beberapa sandera mulai menangis histeris, ketakutan bahwa mereka mungkin kembali terjebak dalam ancaman KKB. Para prajurit TNI dengan tenang menenangkan mereka, memastikan bahwa proses evakuasi tetap berjalan tanpa kendala berarti. Seorang prajurit bahkan melindungi sekelompok anak-anak kecil dengan tubuhnya sendiri, sementara rekan-rekannya terus berjaga. Dentuman senjata yang bersahutan menjadi latar belakang perjalanan evakuasi yang penuh ketegangan ini. Meski ancaman dari KKB masih terasa, tekad para prajurit untuk menyelesaikan misi mereka dengan selamat tidak tergoyahkan. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah pertaruhan, tetapi juga menjadi simbol keberanian yang memberikan harapan kepada para sandera di tengah kekacauan yang masih menyelimuti. Di tengah situasi yang masih penuh dengan ancaman,
Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua menunjukkan keberanian luar biasa dengan berada di garis depan evakuasi. Kehadiran mereka bukan hanya untuk memberikan komando, tetapi juga menjadi simbol dedikasi dan tanggung jawab terhadap keselamatan para sandera. Meskipun sadar sepenuhnya akan risiko besar yang mereka hadapi, kedua pemimpin ini memilih untuk tidak bersembunyi di balik layar. Mereka berjalan bersama pasukan, memastikan setiap langkah evakuasi dilakukan dengan aman dan terencana. Namun, keberanian mereka diuji saat tembakan mendadak dari arah hutan nyaris mengenai konvu evakuasi. Peluru-peluru itu menghantam tanah hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, membuat beberapa anggota pasukan dengan cepat bergerak melindungi Pangdam dan Kapolda. Namun, momen berbahaya itu tidak menggoyahkan semangat mereka. Pangdam tetap memberikan perintah dengan suara tegas, sementara Kapolda membantu menenangkan para sandera yang mulai panik. Dalam kondisi penuh ketegangan, mereka tetap bergerak maju, menunjukkan keteladanan luar biasa di bawah ancaman langsung dari KKB. Keberanian mereka tidak hanya memberikan rasa percaya diri kepada pasukan TNI, tetapi juga memompa semangat para sandera yang mulai merasakan bahwa keselamatan mereka benar-benar menjadi prioritas utama. Di balik setiap langkah yang diambil, ada pesan tersirat bahwa keselamatan rakyat adalah hal yang tidak bisa ditawar, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Keberanian mereka menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keberanian untuk berada di garis terdepan, meskipun bahaya terus mengintai dari setiap sudut. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi penyanderaan, banyak sandera menunjukkan tanda-tanda trauma mendalam yang sulit disembunyikan. Wajah mereka yang pucat dan tubuh yang gemetar menceritakan kisah kelam yang baru saja mereka lalui. Selama berhari-hari, mereka hidup di bawah bayang-bayang ancaman senjata api dan tajam, dengan para anggota KKB yang terus mengintimidasi mereka secara fisik maupun mental. Beberapa wanita mengaku dipisahkan dari kelompok utama dan diancam dengan kekerasan seksual jika tidak menuruti perintah. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil yang penuh keceriaan, kini hanya bisa menangis ketakutan setiap kali mendengar suara keras, mengira itu adalah tembakan baru. Trauma kolektif ini menjadi luka tak kasat mata yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan luka fisik. Di antara para sandera, ada yang masih belum mampu berbicara setelah kejadian tersebut. Mereka hanya duduk dalam diam, tatapan mereka kosong, seolah masih terjebak dalam mimpi buruk yang belum usai. Beberapa sandera pria menceritakan bagaimana mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman senjata, dengan perasaan tidak berdaya saat melihat keluarga mereka juga dijadikan tameng hidup oleh KKB. Kekerasan yang mereka saksikan dan alami meninggalkan bekas yang mendalam, membayangi setiap langkah mereka bahkan setelah selamat. Para prajurit TNI, meskipun berhasil menyelamatkan mereka, hanya bisa memberikan pelukan dan kata-kata penghiburan sementara, menyadari bahwa beban mental yang dibawa para sandera akan membutuhkan waktu dan dukungan besar untuk bisa pulih sepenuhnya. Suasana haru namun berat menyelimuti proses pasca evakuasi ini, menegaskan bahwa perjuangan belum selesai, terutama untuk menyembuhkan luka-luka batin yang tak terlihat. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ketegangan dan ancaman, momen kepulangan para sandera menjadi puncak emosi yang tak terbendung. Di titik evakuasi akhir, keluarga dan kerabat yang telah menanti dengan cemas berhari-hari menyambut mereka dengan pelukan dan tangisan haru. Anak-anak yang selama ini hidup dalam ketakutan segera berlari ke dalam pelukan orang tua mereka, sementara isak tangis pecah di antara para ibu yang tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Suasana di lokasi itu penuh dengan campuran kebahagiaan dan rasa lega yang meluap. Seorang pria tua, yang kehilangan kontak dengan anak dan cucunya selama penyanderaan, jatuh bersujud sambil menangis ketika akhirnya bisa kembali memeluk keluarganya yang selama ini ia kira tidak akan pernah bertemu lagi. Di sisi lain, prajurit TNI yang mendampingi para sandera tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan kelegaan mereka. Meski lelah, mereka menyaksikan momen kebersamaan ini dengan mata yang basah, merasa puas bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Di tengah kerumunan, seorang sandera yang masih menggigil memeluk erat seorang prajurit, berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Momen ini bukan hanya menjadi akhir dari mimpi buruk para sandera, tetapi juga bukti kekuatan solidaritas dan perjuangan tanpa henti. Tangisan kebahagiaan yang terdengar di udara menjadi tanda bahwa kegelapan akhirnya tergantikan oleh cahaya harapan, sebuah akhir yang telah lama dinanti-nantikan oleh semua orang yang terlibat dalam tragedi ini. Setelah operasi pembebasan yang penuh risiko dan ketegangan berakhir dengan sukses, penghargaan khusus diberikan kepada para prajurit yang terlibat. Sebanyak 58 prajurit TNI menerima kenaikan pangkat luar biasa atas keberanian,
dedikasi, dan pengorbanan mereka dalam menjalankan misi berbahaya ini. Upacara penghargaan berlangsung di sebuah pangkalan militer dengan suasana penuh haru dan kebanggaan. Para prajurit berdiri tegap dengan wajah yang tetap tenang, meskipun di balik mata mereka tersimpan jejak kelelahan setelah perjuangan panjang. Nama-nama mereka dipanggil satu persatu, diiringi tepuk tangan dan penghormatan dari rekan-rekan mereka serta para pemimpin militer yang hadir. Setiap medali yang disematkan dan pangkat yang dinaikkan menjadi simbol pengakuan atas keberanian yang telah mereka tunjukkan di medan tempur. Namun, penghargaan ini bukan hanya tentang kenaikan pangkat atau medali. Bagi banyak dari mereka, rasa puas terbesar adalah melihat para sandera yang berhasil diselamatkan kembali ke keluarga mereka. Beberapa prajurit yang menerima penghargaan tampak mengingat momen-momen kritis di lapangan, saat mereka harus berhadapan langsung dengan tembakan musuh, menempuh medan berat, atau melindungi warga yang tak berdaya. Bagi mereka, setiap pangkat dan penghormatan yang diterima adalah pengingat dari tanggung jawab besar yang mereka pikul sebagai penjaga kedaulatan dan pelindung rakyat. Di tengah upacara itu, beberapa prajurit yang lebih senior memberikan pidato singkat, mengingatkan bahwa misi ini adalah bukti nyata dari kekuatan keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air yang tidak mengenal batas. Setelah evakuasi para sandera berhasil dilakukan, misi belum sepenuhnya berakhir. TNI dan Polri segera melanjutkan operasi untuk memburu sisa-sisa anggota KKB yang melarikan diri ke dalam hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Operasi pengejaran ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku penyanderaan, tetapi juga memastikan bahwa ancaman serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Dengan informasi dari intelijen dan jejak yang ditinggalkan, tim gabungan mulai menyisir wilayah-wilayah terpencil yang diduga menjadi tempat persembunyian KKB. Setiap langkah dalam operasi ini penuh dengan risiko, mengingat medan yang berat dan potensi serangan mendadak dari kelompok bersenjata yang sudah terpojok. Di sisi lain, anggota KKB yang tersisa terus bergerak dengan putus asa, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran pasukan keamanan. Mereka meninggalkan jejak berupa kam-kam darurat, senjata yang ditinggalkan, dan persediaan yang tercecer, menunjukkan bahwa moral mereka mulai runtuh. Namun, pengejaran ini bukan tanpa tantangan. Medan yang sulit, cuaca yang ekstrim, dan ancaman jebakan membuat setiap pergerakan pasukan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Meskipun demikian, semangat para prajurit tetap berkobar. Mereka tahu bahwa keberhasilan misi ini tidak hanya memastikan keamanan wilayah Tembagapura, tetapi juga membawa pesan tegas bahwa setiap ancaman terhadap rakyat Indonesia akan ditindak dengan penuh ketegasan. Langkah demi langkah, mereka bergerak maju, dengan tekad untuk menyelesaikan tugas hingga tuntas, tak peduli seberapa sulit jalannya. Setelah situasi di Kampung Banti dan Kimbeli berangsur-angsur aman, upaya pemulihan segera dimulai. Aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan relawan bahu-membahu memulihkan kampung yang sempat menjadi medan konflik. Rumah-rumah yang rusak akibat serangan dan baku tembak mulai diperbaiki, sementara fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan pasokan makanan dipulihkan secara bertahap. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan perlahan berubah menjadi harapan baru. Warga yang sempat mengungsi kembali ke kampung halaman mereka, meskipun dengan hati-hati, membawa serta kenangan pahit yang akan membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Anak-anak yang dahulu bersembunyi di balik pelukan orang tua kini mulai berani keluar, meskipun dengan sorot mata yang masih menyimpan trauma. Aparat keamanan tetap berjaga dengan ketat, memastikan KKB tidak akan kembali mengancam wilayah tersebut. Mereka mendirikan pos-pos pengamanan di sekitar kampung, memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh warga. Di sisi lain, tim psikolog dan pendamping dari pemerintah mulai mendekati warga, khususnya anak-anak dan perempuan, untuk membantu mereka memulihkan trauma yang mendalam. Kehadiran aparat yang aktif terlibat dalam kegiatan warga, seperti membangun kembali sekolah dan tempat ibadah, membawa rasa percaya kembali kepada masyarakat. Meskipun perjalanan menuju kehidupan normal tidak mudah, semangat gotong royong dan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi fondasi kuat bagi Kampung Banti dan Kimbeli untuk bangkit dari keterpurukan. Keheningan yang dulu mencekam kini perlahan digantikan oleh tawa anak-anak dan suara alat-alat kerja yang membangun masa depan. Peristiwa penyanderaan di Kampung Banti dan Kimbeli menjadi sebuah catatan sejarah yang penuh makna bagi Indonesia. Ini bukan sekadar momen yang menunjukkan keberanian luar biasa dari TNI dan Polri, tetapi juga pengingat keras akan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap ancaman yang dapat muncul kapan saja. Tragedi ini membuka mata semua pihak tentang kerentanan di daerah-daerah terpencil yang sering kali terabaikan.
Warga setempat, yang semula merasa terisolasi, kini sadar akan pentingnya memiliki jalur komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah dan aparat keamanan. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran bahwa konflik bersenjata tidak hanya membawa kerugian fisik tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, terutama bagi mereka yang menjadi korban langsung. Di sisi lain, aksi heroik para prajurit yang terlibat menunjukkan dedikasi tak tergoyahkan mereka dalam melindungi kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia. Operasi pembebasan ini tidak hanya mengukuhkan profesionalisme TNI, tetapi juga menginspirasi masyarakat untuk kembali percaya pada kekuatan solidaritas dan keberanian. Setiap langkah dalam misi ini, dari perencanaan hingga eksekusi, menjadi contoh nyata tentang bagaimana koordinasi, keberanian, dan pengorbanan dapat menghasilkan kemenangan di tengah situasi yang penuh tantangan. Peristiwa ini bukan hanya menjadi kenangan, tetapi juga menjadi bahan refleksi bagi bangsa, bahwa menjaga keamanan dan kedaulatan negara adalah tanggung jawab bersama, dan setiap ancaman harus dihadapi dengan tekad yang sama besarnya seperti yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan di medan tempur ini.